要是个人都是第一天才。这阵。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-409 sampai 410. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, mata naga sudah berhasil didapatkan oleh Muyun. Ini tentu saja tidaklah bisa diterima oleh Senjang. Jadi dirinya pun langsung saja melakukan pertarungan dengan Muyun. Sayang sekali, Senjang sudah salah memilih lawan. Karena Muyun dengan kekuatan mata naga dan mudah mengatasi tubuh besi miliknya. Selain itu, Muyun juga sudah tahu di mana titik lemah dari teknik tubuhnya itu. Pantatnya sudah berhasil Muyun lukai yang membuat Senjang begitu kesakitan. Tidak berhenti sampai di sini saja, Muyun juga langsung menghabisinya. Setelah menyelesaikan segalanya, Muyun pun pergi dari tempat itu, karena akan segera runtuh. Ia berbicara dengan gulungan Yuxian mengenai peluang dirinya untuk melampaui kekuatan Muyun pada 10.000 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih berada di dalam Gua Naga, yang mana saat ini Abang Muyun sedang memulihkan kekuatannya. Tapi dia itu sempat terganggu ketika mendengar sebuah suara seorang pria dan wanita, yang sepertinya mereka adalah sepasang kekasih. Mereka berdua saling menggoda satu sama lain, hingga padanya terjadilah adegan yang mengasyikkan. Akibat semua itu menyebabkan fokus Muyun hilang. Ia berencana untuk menghampiri mereka. Terlihat kalau sang pria ini terus saja memberikan gombalan manja. Ketika yang menciumnya, gadis itu pun pergi. Pria ini berusaha untuk mengejarnya, tapi yang berada di hadapannya adalah Muyun. Ia merasa jijik dengan pemandangan yang ada di depannya. Jadi Muyun langsung saja menendangnya. Apa yang dia lakukan itu tentu membuat pria ini menjadi begitu marah. Apalagi sejak tadi Muyun telah berpura-pura menjadi hantu. Pertarungan sempat terjadi di antara mereka, akan tetapi Muyun terlalu kuat untuk bisa dirinya kalahkan. Muyun memberitahu kalau dialah yang lebih dulu kemari. Jadi selama pria ini tidak berbuat macam-macam, Muyun tidak akan menghabisinya. Pria itu memberitahu kalau ia adalah murid inti dari Juan Tiangong. Setidaknya Muyun harus berlutut sebanyak 3 kali agar dirinya bisa diampuni. Muyun tidak takut dan apa yang dia katakan. Selain itu, ia ini juga sedang memandangi wanita itu, dan sepertinya memang cukup cantik. Apa yang Muyun lakukan membuat pria ini marah besar. Sekali lagi Muyun menatap wanitanya, maka ia akan menghabisinya. Bagi Muyun, pria ini terlalu bodoh karena mendapatkan seorang wanita dengan imbalan ramuan suci kelas menengah. Tidak ingin dipermalukan lagi, pria tersebut langsung saja mengamuk dan kembali melancarkan serangan kepada Muyun. Muyun dan senang hati meladeni amarahnya, dan karena ia sudah berbuat terlalu jauh, maka Muyun akan menghukumnya. Berhubung ia tidak tahu siapa dirinya, maka Muyun mulai memperkenalkan dirinya. Pria ini seketika saja terkejut setelah tahu di hadapannya adalah Muyun. Tidak ingin meninggoy, ia pun memilih untuk pergi melarikan diri, sedangkan wanita tadi ditinggal begitu saja. Sesaat kemudian, pria tadi pun membawa kelompoknya untuk menangkap Muyun. Pria bernama Han Yu menyimpan amarah mendalam kepada Muyun karena dia adalah orang yang telah menghabisi kelompoknya. Mendengar apa yang dikatakan, membuat Muyun yakin kalau orang-orang ini pasti berasal dari kelompok Han Tianyu dari 9 istana surgawi. Tiba-tiba saja mereka marah karena Muyunlah yang menghabisi Han Tianyu. Dan kini dia begitu berani berbicara sombong di hadapan jenius terbaik yakni Han Yu. Apa yang Muyun lakukan saat ini sama saja dengan mencari mati. Muyun sama sekali tidak peduli siapa jenius nomor 1 yang mereka miliki. Sesaat kemudian Han Yu mulai melakukan pergerakan karena sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Muyun akan meladeni semuanya. Dalam pertarungan itu, serangan Han Yu bisa dengan mudah Muyun hindari. Sedangkan ketika ia melancarkan serangan, Han Yu begitu kesulitan untuk bisa menahannya. Bahkan dia dibuat terpental. 只要是个人都是第一天才。
Muyun masih belum puas dan meminta orang-orang ini untuk maju. Masih belum menyerah, Han Yu kembali beradu pedang dengan Muyun. Hasilnya tentu saja sudah jelas kalau Han Yu bukanlah tandingan untuk Muyun. Bahkan pedangnya itu langsung saja patah. Bukannya mengakui kekalahan, Han Yu malah berjanji akan membalas perbuatan Muyun dan akan melaporkan semua ini kepada para tetua. Selain itu, dia menjamin kalau aliansi darah akan mereka lenyapkan. Dalam hitungan jam. Bahkan para istri Muyun juga akan mereka permainkan. Perkataan itu telah berakibat fatal kepada dirinya sendiri karena Muyun langsung saja menghabisinya. Muyun juga memintanya untuk memberitahu siapa yang memimpin kelompok Jiuhan Tianggong. Ternyata itu adalah Han Yun. Mereka yang sedang ketakutan juga mengakui kalau mereka tidaklah tahu apa-apa tentang yang dikatakan oleh Han Yu. Mau itu rencana penyerangan kepada aliansi darah maupun penyiksaan terhadap para istri Muyun. Untung saja Muyun masihlah mengampuni nyawa orang-orang ini. Akan tetapi pria itu ingin secepat mungkin memberitahukan semua ini kepada Han Yun agar Muyun itu bisa dihabisi. Inilah yang sejak tadi Muyun tunggu agar dia bisa mengetahui posisi dari Han Yun. Sesaat kemudian, Lin Jianin pun datang untuk menanyakan apakah mereka melihat pemuda berkemeja putih dengan rambut panjang yang diikat lewat di tempat ini. Pria membenarkan kalau ada pria yang lewat kemari, tapi ia akan memberitahu kemana ia pergi asalkan mereka mau memberikan sesuatu kepadanya. Lin Jianin akan mengabulkan permintaannya itu selama ia mau mendekat kepadanya. Akan tetapi Lin Jianin langsung saja menghabisinya. Ia meminta orang-orang ini untuk memberitahu yang sebenarnya, dan begitu dia akan mengampuni nyawa mereka. Tidak meninggoy, gadis ini pun memberitahu kalau pria itu bernama Muyun, dan setelah menghabisi Han Yu, ia pun pergi. Ia bahkan menunjukkan arah perginya Muyun. Lin Jianin tidaklah menepati janjinya, karena langsung menghabisi gadis ini dan juga orang-orang yang tersisa. Apapun yang terjadi, Lin Jianin berjanji akan mengambil nyawa Muyun. Sino berpindah kepada Bang Muyun. Dia masih terus mengikuti pria sebelumnya untuk tahu di mana lokasi Han Yu berada. Sepertinya ini bukanlah tempat sembarangan dan bisa saja ada sebuah jebakan. Jadi Muyun harus berhati-hati. Secara perlahan namun pasti, pada akhirnya kita pun diperlihatkan dan keberadaan dari Han Yun yang saat ini berdiri tepat di hadapan sebuah pintu besar. Muyun agak terkejut karena bertemu dengan kenalan lamanya. Ia tidak habis pikir akan kembali bertemu dengan ayangnya. Berhubung ada orang-orang yang kuat, jadi Muyun menggunakan mata naga untuk menutupi hawa keberadaan dan juga dirinya. Sesaat kemudian, pria barusan memberitahu mengenai apa yang terjadi. Pria ini menjelaskan kalau Song Jian telah membuat Muyun marah. Han Yu yang mencoba untuk menjadi penengah malah harus bernasib sial karena Muyun langsung menghabisinya. Semua ini tentulah tidak benar karena Han Yu sendiri yang telah membuat Muyun marah. Padahal ia sudah memberikan belas kasihan kepadanya. Mendengar apa yang terjadi membuat Han Yun menjadi begitu marah karena kini Muyun tidak hanya menghabisi muridnya saja namun juga menghabisi Han Yu. Ia pun berjanji akan melakukan sesuatu kepada aliansi darah. Mendengar apa yang terjadi, Hong Yi mencoba untuk menyadarkannya. Karena dia yakin Muyun melakukan tindakan ini karena memiliki sebuah alasan. Karena bagaimanapun ia adalah pemimpin aliansi darah. Hanya saja orang-orang ini yakin betul kalau seorang putri suci sepertinya tidak akan tahu seperti apa Muyun itu. Pria ini sudah sering mengunjungi aliansi darah dan bertemu banyak wanita yang dimiliki oleh Muyun. Dia yakin Hong Yi pasti akan bernasib sama. Alih-alih berhenti, Han Qiren malah semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mempertanyakan status kesucian yang dia miliki. Selain itu, Han Qiren juga ingin melakukan pemeriksaan kepadanya. Karena ucapannya sudah keterlaluan, jadi serangan pun mulai dilancarkan. Akan tetapi, semua ini masihlah mampu ditahan oleh Han Yun. Han Yu 被杀了。韩秋人，你少胡说八道。赵圣宇自己说了可不算。检查一些。Ia meminta untuk segera berhenti karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat. Karena bagaimanapun mereka harus mengatasi larangan yang ada pada tempat ini. Han Yun ingin kedua kelompok saling bekerjasama untuk bisa menghancurkannya dan melakukan penyelidikan ke dalam sana.
Kedua kelompok saling sepakat, tapi para murid Tanah Suci meminta orang-orang ini untuk tidak mengulangi hal yang sebelumnya. Han Yun paham dan akan menggunakan mata formasi untuk melihat apa yang harus mereka lakukan. Untuk Mu Yun sendiri terus mengawasi gerak-gerik mereka dari belakang. Pada akhirnya, Han Yun sadar kalau istana ini dikelilingi oleh formasi besar. Jika semua orang bekerjasama, maka akan menghadapi musuh yang kuat di suatu tempat dan menjadi lebih kuat. Selain itu, dibutuhkan banyak orang untuk menyerang tempat yang berbeda. Han Yun sepertinya sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ia pun meminta semua orang untuk menyerang dengan seluruh kekuatan dari arah yang berbeda. Selain itu, formasi serangan balik juga harus segera mereka aktifkan. Han Kuiren memberikan pujian kepadanya karena tanpa kehadiran Han Yun, formasi ini pasti akan sulit untuk dihancurkan. Saat juga mereka semua pun langsung saja melakukan penyerangan. Melihat apa yang terjadi membuat Mu Yun tertawa. Karena tindakan yang mereka lakukan itu hanya sia-sia saja, sebab bukan itu jawaban atas formasi ini. Mu Yun melakukan sesuatu yang seketika saja membuat penghalang pintu menghilang. Kini pintunya pun mulai terbuka. Han Kuiren ingin masuk lebih dulu, akan tetapi Mu Yun segera menjahilinya dengan menjebaknya di celah pintu. Alhasil Han Kuiren pun dipermalukan di hadapan semua orang. 这阵 动，门开，见鬼了！ Sedangkan untuk Mu Yun sendiri masuk lebih dulu tanpa semua orang ketahui. Han Yun merasa kalau formasi ini belum sepenuhnya hilang, jadi dia meminta untuk kembali melakukan penyerangan, padahal sebelumnya adalah keisengan dari Mu Yun saja. Mu Yun yang telah lebih dulu berada di dalam sana menjadi begitu terpukau dengan apa yang dirinya lihat. Karena siapa yang menduga kalau Gua Naga memiliki tempat yang begitu indah. Selain itu, Mu Yun bisa merasakan perasaan yang tidak begitu asing. Ia yakin ini adalah roh peri layaknya di alam atas. Ia juga penasaran mengapa energi ini bisa berada di sini. Seharusnya kekuatan ini hanya bisa menyerap hakikat langit dan bumi yang sebenarnya. Jika Mu Yun memanfaatkan hal ini dengan cara menyerapnya, maka kekuatannya juga akan meningkat dengan cukup pesat. Gulong Jusian juga merasa hal yang sama seperti apa yang Mu Yun rasakan. Ini bahkan lebih baik daripada energi peri di beberapa tempat suci. Setidaknya ini lebih kuat 10 kali lipat. Gulungan Jusian menyayangkan hanya energi abadi kuno yang berguna baginya. Jadi mengapa juga Gulungan Jusian sesemangat itu? Gulungan Jusian juga tahu akan hal tersebut, tapi tempat ini sangatlah bagus untuk Mu Yun gunakan. 只能吸取天地真元。 如此浓郁的血，对我是没用。 Di sisi luar terlihat kalau kelompok Han Yun masih terus melakukan penyerangan kepada pintu besar, karena sebelumnya pintu ini kembali ditutup oleh Mu Yun. Han Yun harus bergerak sendiri, barulah pintu itu bisa terbuka juga. Ia pun membawa kelompoknya untuk masuk ke dalam sana. Baru saja tiba, mereka sudah merasakan kekuatan yang begitu asing. Bahkan orang-orang dari Tanah Suci juga tidak begitu tahu. Hanya saja mereka yakin kalau kekuatan ini tidak berbahaya jika memasuki tubuh. Bibi Yun ingin berpisah dengan kelompok Han Yun. Selain itu, jika masing-masing dari mereka menemukan harta karun, maka itu akan menjadi milik orang pertama yang menemukannya. Dan tidaklah boleh ada perebutan di antara mereka. Han Yun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi kedua belah kelompok pun mulai memilih masing-masing jalan mereka. Hong Yi merasa mereka harus berhati-hati karena takutnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. 韩允，我们就此分道。 Di sisi lain, Mu Yun sedang melakukan penyerapan kepada semangat peri ini. Dan begitu mungkin dia bisa menyempurnakan Suan Xianqi agar bisa menggambarkan perbuatan yang mengandung roh peri. Secara perlahan Mu Yun mulai sadar kalau ingatan mengenai kehidupan masa lalunya banyak yang hilang. Ketika semangat peri ini memasuki dirinya, ia pun mendapatkan beberapa ingatan. Selain itu, hanya ada 11 senjata abadi virtual di gedung instrumen. Berhubung Mu Yun sedang menyerap energi peri, maka dirinya dapat memunikan senjata abadi virtual atau Suan Xianqi. Gulang Jusian akan memberikan bantuan kepadanya. Ia meminta Mu Yun untuk nantinya membalas kebaikannya. Mu Yun paham dan meminta ia untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Jika kedepannya Mu Yun menemukan harta karun dengan artefak kuno, maka ia harus memberikan hal itu kepadanya. Karena Mu Yun tidak mempermasalahkan permintaannya, jadi golongan Jusian mulai melakukan sesuatu pada diri Mu Yun. Yang mana ini pun membantu Mu Yun melakukan penyerapan dengan sangat pesat. Mu Yun menjadi penasaran dengan apa yang sedang golongan Jusian lakukan. Gulong Jusian memintanya untuk tidak khawatir dan serahkan saja hal ini kepadanya. Apa yang Mu Yun lakukan bisa dirasakan langsung oleh kelompok Han Yun.
karena secara tiba-tiba saja ada fluktuasi yang muncul. Ini bahkan membuat ki di dalam tubuh Han Kuren menjadi sedikit bengkak dan nyeri. Entah kenapa ini bisa terjadi kepadanya dan semua itu terjadi secara bertahap. Han Yun meminta kelompoknya untuk tetap berhati-hati. 欠我个人情，行行行，宝贝，直接给我吞噬就行了。周围的气息在波动，有些胀痛，不知是何原因呢？ Kembali kepada Mu Yun, yang mana di sini gulungan Yuxian memberitahu kalau saat ini dirinya hampir tidak bisa menjadi bentuk manusia. Namun berkat energi kuno, ia pun menjadi sangat tidak stabil. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka suatu saat dirinya akan mengalami koma. Hal ini juga berpengaruh kepada Mu Yun yang tidak akan bisa memasuki gua harta karun kuil. Mu Yun paham, hanya saja ia penasaran selain energi roh besar ini, ada apa lagi di tempat tersebut. Gulungan Yuxian ternyata bisa merasakan monumen 9 makam merebut surga. Ini juga Mu Yun rasakan karena keterkaitannya dengan tugu perebut langit miliknya. Pada akhirnya dia pun tahu di mana letak makam itu. Melihat batu nisan itu mengingatkan Mu Yun dengan jiwa kungsi monumen. Itu ada di dalam peti matinya. Patung kedua juga ada di runtuhan naga kuno. Ia tidak menduga patung ketiga akan ada berada di gua naga. Setelah melakukan penyerapan, Mu Yun memutuskan untuk pergi ke makam tersebut. Walaupun tidak ada kata-kata di sana, tapi Mu Yun harus menggunakan darahnya untuk bisa membacanya. Seketika saja sebuah kekuatan masuk ke dalam diri Mu Yun. Ini memang adalah buku darah abadi lagi. Hanya saja Mu Yun terganggu dan kehadiran Han Kuren. 墓碑，没想到这果然又是不灭血点。 Bagi kelompok Han Kuren, tempat ini hanyalah halaman yang kumuh saja dan tidaklah mungkin memiliki sesuatu yang berharga. Han Kuren meminta mereka untuk berhenti berbicara dan lebih baik para bawahannya itu melakukan pencarian. Jangan sampai harta-harta di tempat ini ditemukan lebih dulu oleh orang-orang dari tanah suci Xuanyuan. Di sini terlihat kalau Han Kuren menjadi begitu kesal kepada Mu Yun. Setelah tahu kalau dia memiliki 3 gadis cantik yang telah menjadi istrinya, ia sungguh penasaran bagaimana cara Mu Yun menaklukkan hati mereka. Ia pun berandai-andai bisa menjadi Mu Yun. Salah satu bawahannya juga memikirkan hal yang sama, dan andai saja ini terjadi kepadanya. Han Kuren meminta untuk tidak memikirkan hal itu lagi, karena saat ini Johan Tianggong mereka sedang menyatukan semua kekuatan utama. Jika rencana ini berjalan dengan lancar, maka mereka pasti bisa berhasil menghabisi Mu Yun. Dan si Mang Yu akan dia jadikan sebagai budak untuk mengistirahat jiwa. Tapi untuk Wang Xingya mungkin akan dilindungi oleh Wan Xinzong. Sedangkan Xiao Yunar adalah putra suci dari tanah suci Xuanyu. Para bawahannya berencana untuk menghabisi para wanita itu. Namun Han Kuren menamparnya karena mereka harus menyimpan untuk bisa bersenang-senang bersama mereka. Ia bahkan sudah tidak tahan untuk bermain-main dengan Xiao Yunar. Selain itu, dirinya ingin melihat apa isi perut dari Xin Mang Yu. Mendengar apa yang dikatakannya tentu saja membuat Mu Yun marah dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. 而那王心妍儿更是玄月圣地的少主呀。秦梦瑶，好玩吗？ Ini semua tentu membuat Han Kuren terkejut. Mu Yun tidak berhenti sampai di situ saja sebab ia langsung memotong lengan kanan dari Han Kuren. Ia sama sekali tidak bisa berbuat apapun selain pasrah saja. Sampai pada akhirnya ia pun merapalkan sebuah mantra untuk bisa memulihkan kembali tangannya. Akan tetapi semua itu tidaklah dibiarkan oleh Mu Yun. Ia langsung saja membakarnya yang menyebabkan tangan kanan Han Kuren tidak bisa beregenerasi. Kesal dan apa yang dilakukan oleh Mu Yun, Han Kuren pun meminta para bawahannya untuk segera menyerang Mu Yun. Mu Yun dengan senang hati meladeni serangan yang mereka lancarkan. Ini semua membuat Han Kuren panik karena para bawahannya dan begitu mudah dikalahkan. Untuk Mu Yun sendiri cukup kesal dan apa yang ingin Han Kuren lakukan kepada para istrinya. Bukannya mengakui kesalahan, Han Kuren pun meminta Mu Yun untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Karena sejak tadi dia itu hanya berani bersembunyi saja. Mu Yun memintanya untuk sadar diri dan kondisinya saat ini. Han Kuren pun menjadi semakin marah karena sejak tadi Mu Yun terus meremehkannya. Inilah yang sejak tadi Mu Yun tunggu-tunggu dan ia pun mulai musungkan pedangnya. Pertarungan pun mulai terjadi di antara mereka. Tapi ini tidak layak disebut sebagai pertarungan karena Mu Yun sedang melakukan pembantaian kepada Han Kuren. Ini pun membuatnya mau tidak mau hanya bisa bertahan saja. Ia sama sekali tidak tahu dan apa yang saat ini Mu Yun lakukan.
Jika ia hanya terus bertahan saja, maka cepat atau lambat serangan Muyun pasti akan mengenainya. Maka karena itulah ia pun memberikan serangan balik. Apa yang Han Kuren lakukan berhasil menghancurkan klon-klon Muyun. Untuk Muyun asli masihlah selamat. Ia kembali melancarkan serangan kepada Han Kuren. Muyun mengakui kalau dia memang agak sulit untuk dirinya habisi. Hanya saja Muyun tidak niatan untuk menyerah dan akan terus memberikan tekanan kepadanya. Seberapa keras pun Han Kuren bertahan, semua itu sia-sia saja. Karena pada akhirnya Muyun kembali menghancurkan tangannya. Walaupun sudah seperti ini, Han Kuren masihlah memiliki tekad yang kuat. Ia meminta Muyun untuk tidak terlalu percaya diri. Karena orang-orang dari Ju Tiangong akan segera datang kemari. Jika dia berani menghabisinya, maka Han Yun pasti akan melenyapkan Muyun. Tapi Muyun ini sama sekali tidaklah peduli. Ia langsung saja melancarkan serangan kepadanya, yang mana ini pun langsung saja membuat Han Kuren meninggoy. Sejak awal seharusnya ia itu sadar telah berurusan dengan orang yang salah. Muyun kembali menggunakan mata naga karena sesaat kemudian Han Yun dan juga Lin Jaenin pun tiba di tempat itu. Melihat apa yang terjadi kepada Han Kuren, mereka meyakini kalau semua ini pasti adalah ulah dari Muyun, karena hanya dialah yang memiliki kemampuan untuk bisa menghabisi kelompok Han Kuren. Inilah alasan mengapa Lin Jaenin bergegas menemui mereka untuk memberitahu agar bisa berhati-hati kepada Muyun. Han Yun berterima kasih kepadanya tanpa tahu kalau Lin Jaenin merupakan pelaku yang menghabisi beberapa muridnya. Tapi karena Lin Jaenin sedang menjadikan Muyun sebagai kambing hitam, membuat Han Yun tidaklah mencurigainya dan berjanji akan membalaskan dendam para muridnya. Lin Jaenin mengajak mereka untuk saling bekerjasama. Saat ini yang terkuat hanyalah utusan dari Tanah Suci Xuanyu saja. Jika mereka bekerjasama, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Mau itu orang-orang dari Tanah Suci Xuanyu maupun Muyun. Selain itu, Lin Jaenin juga masih memiliki dendam untuk menghabisi Muyun. Han Yun sepakat dan begini kedua belah pihak pun sepakat untuk menjalin kerjasama. Setelah memastikan mereka telah pergi, Muyun pun keluar dari persembunyiannya. Hanya saja ia tidak yang pergi dulu karena ingin lebih memahami buku darah abadi. Ia tidak tahu senior mana yang meninggalkan catatan itu. Namun Muyun sangatlah berterima kasih, apalagi dia itu sangatlah pintar menggunakan monumen 9 roh merebut surga menjadi sebuah batu nisan. Jadi tidak akan ada banyak orang yang tahu tentang harta tersebut. Muyun meminta izin untuk bisa membawa monumen batu ini. Muyun mulai melakukan penyerapan kepada hal tersebut. Akan tetapi dirinya dikejutkan dengan kedatangan dari Xiao Yunar. Ia sekedar meminta untuk pergi menjauh karena ini sangatlah berbahaya. Akibat hilangnya konsentrasi Muyun, ia pun masuk ke dalam monumen batu tersebut dan meninggalkan Xiao Yunar. Apa yang terjadi membuatnya begitu panik. Xiao Yunar pun terus melakukan segala cara agar bisa menyusul Muyun. Tapi semua itu sepertinya sia-sia saja. Sinol kembali kepada Abang Muyun, yang mana dia ini dibawa ke tempat entah berantah yang dipenuhi oleh begitu banyak kabut. Muyun agak kesal padahal dia ini sudah meminta izin secara baik-baik. Namun mengapa malah dibawa masuk kemari? Gulong Yuxian muncul karena apa yang Muyun lakukan sebelumnya tidaklah bisa dikatakan sopan. Sebab Muyun berniat untuk mencongkel batu nisan seseorang. Jadi sangatlah wajar mengapa pemilik tempat ini marah. Selain itu ia juga meminta Muyun untuk tidak khawatir. Karena selain ia tidak ada lagi orang yang bisa mendengarkan suaranya. Muyun mulai melakukan perjalanan. Awalnya ia mengira tidak ada apa-apa di tempat ini. Sampai akhirnya ia pun dikejutkan dengan sosok naga 7 warna yang secara tiba-tiba muncul dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.